Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Vizola. Saya dari lokal 2C dengan NPM 2433101019. Untuk memenuhi tugas ilmu hayat, saya akan mempresentasikan perancangan dan pengembangan kamera modular fleksibel. Baiklah, adapun tujuan penelitian yang pertama merancang dan mengembangkan alat inspeksi visual bernama SnapCam yang memiliki kemampuan fleksibel dan modular. Yang kedua, menerapkan prinsip biomimikri dari struktur tubuh ular ke dalam desain kamera fleksibel. Yang ketiga, mengkaji dan memilih material yang terbaik yang memungkinkan struktur alat lentur, ringan, dan tahan digunakan di berbagai kondisi lapangan. Yang keempat, menyimulasikan atau menguji potensi penerapan SnapCam di berbagai sektor seperti konstruksi, SAR, dan otomotif. Baiklah, SnapCam terinspirasi dari ular karena ular memiliki tubuh yang panjang dan sangat lentur. Ular tidak memiliki tungkai dan memiliki lebih dari 200 tulang belakang yang fleksibel. SnapCam dibuat dari segmen sendi elastis yang menyerupai ruas tulang ular. Setiap sendi bisa digerakkan satu persatu sehingga kamera dapat berbelok mengikuti jalur sempit seperti pipa atau celah reruntuhan. Nah, kemampuan ular yang pertama, dia bisa masuk ke dalam celah sempit, menggulung tubuhnya, atau bahkan memanjat karena otot dan sisiknya bekerja sama memberikan daya dorong tanpa perlu kaki. Pada SnapCam, bisa menyusup ke ruang sempit seperti lubang di dinding, pipa, atau sela-sela puing karena desainnya ramping dan bisa digulung atau diluruskan sesuai kebutuhan. Beberapa contoh spesies ular seperti Pit viper memiliki organ khusus di kepala yang dapat mendeteksi panas tubuh mangsa bahkan dalam gelap total. SnapCam dapat dilengkapi dengan sensor panas inframerah, thermal kamera, untuk mendeteksi keberadaan manusia atau hewan hidup di area gelap dan tertutup. Misalnya kita mencari korban gempa di bawah runtuhan. Di sini ada contoh desain alat. Itu ada tampak samping, tampak keseluruhan, dan tampak depan. Nah, di sini tampak kamera saat dia bergerak. Tahu nggak teman-teman, SnapCam itu terbuat menggunakan material apa? SnapCam itu dibuat menggunakan aluminium alloy atau polikarbonat. Terus pada SnapCam kamera di kepala terdapat lensa menggunakan kaca optik lapis anti refleksi. Pada kamera terdapat LED ring yang menggunakan PCB fleksibel dengan LED SMD, dan lensa tersebut menggunakan plastik bening tahan panas. Segmen tubuh fleksibel. Struktur sendi pada SnapCam menggunakan nylon fiber reinforced plastik atau campuran antara plastik, nilon PA66 atau PA6, dan serat penguat biasanya menggunakan fiberglass. Sering juga disebut plastik teknik karena memiliki ketahanan mekanik tinggi berstruktur keras, ringan tetapi bisa lentur sedikit tanpa patah, dan elastomer TPU termoplastik polyurethane, yaitu bahan karet sintesis yang dicetak seperti plastik lentur dan anti gores seperti karet dan dapat dilenturkan berulang kali tanpa sobek. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja SnapCam. Yang pertama, kita mengaktifkan. Operator menyalakan SnapCam menggunakan tombol atau dari kontrol jarak jauh. Bisa menggunakan remote atau wireless. Sistem onboard menyala. Kamera, LED, sensor, dan motor penggerak aktif. Alat siap dikendalikan untuk masuk ke area target. Yang kedua, ada navigasi dan gerak fleksibel. SnapCam digerakkan menggunakan controller, joystick, tablet, atau aplikasi. Segmen fleksibel digerakkan oleh motor mini atau yang memungkinkan alat menekuk ke segala arah seperti ular yang meliuk-liuk. Navigasi bisa dilakukan secara manual oleh operator atau otomatis melalui algoritma AI. Gerakan SnapCam bisa menyerupai ular. Dia bisa juga zigzag, lurus memanjang, atau mendorong tubuh ke depan. Yang ketiga, pengambilan gambar dan video. Yang pertama, kamera di ujung depan. Kamera di ujung depan menangkap gambar atau video real time. Cincin yang ada pada ujung kamera itu bisa menyala otomatis di area gelap agar gambar tetap jelas.
yang terus gambar langsung dikirim ke layar pemantauan. Yang keempat, pengumpulan data sensor. SnakeCam dapat dilengkapi berbagai sensor tambahan seperti sensor suhu untuk mendeteksi kebocoran atau potensi bahaya, dan sensor getaran untuk memperkirakan kestabilan reruntuhan. Semua data itu nanti dikirim ke sistem komputer atau operator. Yang kelima, penarikan kembali dan pengisian ulang. Setelah tugas selesai, SnakeCam ditarik kembali secara manual atau otomatis. Kalau misalnya SnakeCam menggunakan baterai, daya alat bisa diisi ulang, dan sebaliknya. Terus ada data hasil rekaman dapat disimpan atau dianalisis lebih lanjut. Nah, jenis material yang digunakan pada SnakeCam, yang pertama ada nylon fiber reinforced plastic. Struktur utama segmen fleksibel SnakeCam untuk kekuatan ringan dan fleksibilitas modular. Yang kedua ada elastomer TPU termoplastik polyurethane, lapisan luar sendi dan segmen agar lentur, tahan arus dan aman saat bergesekan. Yang ketiga ada PCB flexible flex circuit board, jalur sirkuit internal sepanjang tubuh SnakeCam untuk menghubungkan komponen elektronik. Yang keempat ada LED SMD surface mount device, dipasang melingkar di sekitar lensa kamera sebagai sumber pencahayaan. Yang kelima ada lensa kamera, bagian ujung kepala SnakeCam berfungsi menangkap gambar untuk video di area sempit. Part ekor atau konektor untuk menyambungkan ke perangkat utama, komputer atau controller mengalir data dan daya. Ini. Terus ada selang kawat baja tipis, struktur internal luntur untuk mempertahankan bentuk dan kontrol arah secara manual. Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama teoritis, menambah literatur dan pengembangan keilmuan di bidang desain produk berbasis biomimikri. Yang kedua, memberikan referensi desain baru dalam inovasi alat inspeksi yang efisien dan ergonomis. Terus ada juga manfaat praktis. SnakeCam dapat membantu teknisi tim SAR atau mekanik untuk melakukan inspeksi dengan risiko minimal dan efisiensi tinggi. Terus alat ini bisa dapat dimodifikasi untuk keperluan medis, endoskopik non-invasif di masa depan. Baiklah, kesimpulan dari SnakeCam adalah alat inspeksi kamera fleksibel berbentuk seperti ular yang kuat, lentur, modular, dan dapat menjangkau tempat yang tidak bisa dicapai kamera biasa. Cocok untuk berbagai kebutuhan kebutuhan teknis dan darurat. SnakeCam bukan hanya meniru ke bentuk ular secara estetis, tetapi juga mengadopsi strategi biologis ular secara fungsional untuk menciptakan alat robotik cerdas yang bisa menjelajah celah ekstrim, mendeteksi manusia lewat panas tubuh, beroperasi secara diam-diam, dan menyesuaikan bentuk tubuh secara fleksibel. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi yang menonton.